Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri Jumat kemarin. Bakal calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo turut hadir di pertemuan yang berlangsung di kantor DPP PDIP. Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah elit PDIP dan PAN seperti Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Sekjen PAN Edi Suparno. Saat membuka rapat, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa pertemuan PDIP dengan PAN bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Hasto juga menegaskan bahwa kerjasama politik PAN dengan PDIP dapat memajukan bangsa Indonesia. Sebelumnya PDIP telah membangun kerjasama politik dengan P3 mengusung Ganjar Pranowo sebagai baca pres untuk pemilu 2024. Sementara PAN merupakan salah satu partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan P3 dan Golkar. Apakah pertemuan ini menjadi awal keretakan dari koalisi Indonesia Bersatu? Tim TV One mengabarkan. Ini dilaksanakan bertepatan dengan momentum hari lahir Pancasila sehingga spirit ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, persatuan Indonesia, musyawarah dan tekad kita untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat yang makmur menjadi landasan yang sangat penting. Dengan seizin Ibu Ketua Umum dan juga Bapak Zulkifli Hasan, maka pertemuan pada sore hari ini mohon izin untuk dibuka. Terima kasih. Tadi Pak Edi Suparno begitu masuk kaget mengapa wartawan begitu banyak. Karena yang datang adalah simbol kemajuan dan matahari yang di dalam Marsnya itu tadi menyinari seluruh alam semesta, termasuk juga menyinari kantor PDI Perjuangan pada sore hari ini. Tadi sengaja Ibu Ketua Umum video ucapan selamat Ibu Mega kami kirimkan ke Pak Jul itu pada tahun 2020. Jadi Ibu itu secara konsisten memang komunikasinya sangat baik dengan PAN, sementara yang lain baru ada yang mendekat. Ini yang menarik diperbincangkan karena kita tahu sebelumnya kan KIB terdiri dari P3, PAN dan juga Golkar, ya kan. P3 sudah merapat ke Partai Merah, Partai Banteng, dan kini yang biru juga turut merapat. Nah, bagaimana dengan yang warna kuning? Gitu pertanyaan besarnya. Jadi bukan kita kapasitasnya untuk menjawab kan, langsung saja kita tanyakan kepada yang lebih tepat begitu ya. Sudah tergabung bersama kami ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Selamat pagi, Bang Doli. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi hari ini kan Bang Doli? Insya Allah tetap semangat. Semangat ya. Apalagi bajunya udah kuning tuh. Oh, kuning dan biru. Ada kuning dan biru, pas. Oh, ya, Dan juga sudah terhubung bersama kami ada Bang Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum PAN. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Mbak Maria, Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja deh, Bang Yoga. Jadi maksud pertemuan kemarin sudah fix kah atau bagaimana sih? Golkar dikasih tahu nggak? Yang pertama, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) secara komunikasi politik masih intensif. Jadi meskipun P3 secara resmi sudah mengusung Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, tidak akan meruntuhkan KIB sebagai sebuah koalisi. PAN, begitu juga Golkar, bebas merdeka untuk menjalin komunikasi dengan partai politik yang lainnya, dan selalu kita saling memberikan informasi tentang beberapa hal penting berkaitan dengan komunikasi politik di KIB. Pertemuan kemarin itu adalah untuk silaturahmi kebangsaan karena sudah beberapa lama Bang Zulkifli Hasan, PAN, tidak bertemu lagi dengan Bu Megawati dan jajaran PDI Perjuangan karena COVID kemarin itu seakan-akan sudah terobati rindunya untuk bertemu. Dan yang kedua, kami berbicara, berdiskusi, bertukar pikiran soal masa depan bangsa, terutama juga menyinggung soal bagaimana Pilpres
pemilu 2024 ini betul-betul berkualitas, berintegritas, luber, jurdil, aman, nyaman, dan damai. Oke. Pertemuan kemarin itu adalah proses untuk penjajakan, memperbanyak titik temu dari beberapa kebijakan-kebijakan partai, sehingga nanti akan ada pertemuan kedua, Titian Muhibah. Kalau kemarin Partai Amanat Nasional yang langsung dipimpin Bang Zulkifli Hasan datang ke kantor PDI Perjuangan, dalam beberapa pekan ke depan nanti diatur waktunya, jajaran PDI Perjuangan akan berkunjung balik ke kantor DPP PAN. Yang proses perumusan Bang Yoga, atau soal pilpres ini masih cair dan dinamis. Oke, masih cair dan dinamis kalau misalnya pilpres. Kemudian tadi mencari titik temu. Kemudian kalau kami lihat kemarin bannernya silaturahmi dan kerjasama politik. Kalau misalnya dengan banner seperti itu yang besar itu di belakangnya Pak Zulhas dan juga Bu Megawati, bukankah artinya sudah ada deal antara PDIP dan juga PAN? Apakah PAN kemarin juga menyorongkan nama cawapres kepada PDIP? Soal nama itu masih dalam proses pembicaraan, diskusi, karena yang penting sebelum nama kan harus ada peresmian untuk resmi bekerja sama atau berkoalisi, karena Partai Amanat Nasional dan seluruh partai politik yang lolos parliamentary threshold kecuali PDIP tidak mampu untuk mengusung sendiri, maka perlu untuk kerjasama atau koalisi atau bergabung. Jadi kemarin itu anjang sana silaturahmi kebangsaan, memperbanyak titik temu, nanti akan ada pertemuan lanjutan dengan PDI Perjuangan. Semoga saja nanti bisa terrealisasi beberapa hal pokok yang berkaitan dengan Pilpres. Ya, saya mau ke Bang Doli. Bang Doli, tadi disampaikan ini komunikasi dengan KIB juga masih lancar kok dari PAN begitu, masih tetap intensif. Tapi kita melihat PAN sudah merapat ke PDIP, P3 juga. Apakah kemudian pertemuan PAN dan juga PDIP kemarin itu mewakili KIB atau secara kepartaian sendiri, dan bagaimana respon Golkar? KIB masih baik-baik saja dan berjalan terus, walaupun Mas Yoga udah pakai baju merah gitu. Nah itu dia Pak, apa yang dikenakan politisi itu kan simbol ya. Lanjut Bang Doli, gimana? Sengaja atau tidak sengaja. Tapi begini, sebenarnya ada yang harus juga diketahui publik, proses dan bagaimana KIB itu terbentuk ya. Jadi KIB itu sebetulnya terbentuk dasari adanya kesamaan visi untuk membangun Indonesia ke masa depan setidaknya 5 tahun 2024-2029. Nah itu yang kemudian yang kedua adalah bagaimana mengupayakan supaya politik menjelang pemilu itu sudah dimulai, atau dinamika politik menjelang pemilu itu sudah dimulai sejak jauh-jauh hari, sehingga memang masyarakat melihat sudah mulai mengikuti agar kita tidak mengulangi ya kesalahan kita pada tahun 2019 di mananya ada keterbelahan atau polarisasi di masyarakat. Karena kami memahami salah satu penyebabnya itu adalah kurang intensifnya keterlibatan komunikasi antar elit dengan elit dan elit dengan masyarakat. Gitu. Nah sehingga kalau memang kita punya waktu 1,5 tahun atau 2 tahun sebelum pelaksanaan pemilu itu dimulai, masyarakat sudah mulai dilibatkan, terbiasa dengan melihat perbedaan, adanya dialog yang intensif, tetapi silaturahim tetap dijaga, itu mudah-mudahan tidak terulang kejadian 2019 itu. Nah itu yang kemudian menyampingkan sebetulnya urusan-urusan yang lebih lebih politis ya, taktis ya, seperti misalnya penetapan capres dan cawapres di awal-awal pertemuan. Karena di awal pembentukan koalisi Indonesia Bersatu itu PAN dan P3 tahu bahwa
Golkar sudah punya calon presiden yang namanya Erlangga Hartarto gitu. Tapi koalisi itu tetap bisa terbangun. Nah sama juga dengan Golkar memahami dan kita juga mengambil kesepakatan dan kesepahaman bahwa masing-masing partai politik itu punya kedaulatan masing-masing, punya keputusan internalnya masing-masing yang harus dihargai, harus dihormati. Nah itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, dari awal juga disepakati bahwa KIB ini sifatnya inklusif, terbuka, gitu. Karena kami ingin membangun kebaikan untuk bangsa Indonesia. Jadi kalau misalnya makin besar sebenarnya dukungan koalisi ini makin bagus. Nah untuk itu dibutuhkan komunikasi politik bukan hanya bertiga tapi juga bersama dengan pimpinan partai politik yang lain. Nah itu juga yang kemudian dilakukan oleh para pimpinan atau ketua umum partai politik dari tiga ini membangun komunikasi dengan ketua umum partai politik yang lain. Pak Erlangga Hartarto sudah berkali-kali juga jalan-jalan ketemu dengan ketua umum partai politik yang lain, ya terakhir. Tapi belum dengan PDIP nih. Gerindra. Ya, nah komunikasi itu sebetulnya kami terbuka saja. Nah kalau misalnya pertemuan-pertemuan itu kan terjadi apabila ada kesepakatan, artinya ada gayung bersambut kira-kira begitu. Nah sampai saat ini kami memang satu-satunya partai politik yang ketua umum kami belum ketemu PDIP. Gitu. Nah jadi kalau misalnya PDIP, Ya Bang, tadi kan Anda sampaikan bahwa sebenarnya memang dalam KIB sendiri sistem komunikasi politiknya adalah masing-masing partai punya kedaulatan masing-masing. Kita menghargai, komunikasinya juga sangat terbuka. Tapi saya ingat betul pada saat deklarasi awal KIB itu disampaikan bahwa kita ini tidak ada campur tangan siapapun, murni karena memiliki kesamaan visi dan misi. Pertanyaannya sekarang, masih sejalan atau enggak sih Bang? Kok nampaknya kayak ditinggal sendiri gitu Golkar ini Bang? Jawabnya nanti ya Bang ya, kami harus jeda dulu ya Bang ya. Ditahan dulu sesaat lagi untuk Anda. Kami akan kembali saat lagi.